Aku lulusnya tanpa revisi kok. Pertanggal 1 Maret aku sombong ujian banget. udah langsung lulus. Hai, jadi gimana kabarnya? Udah berapa lama Anda lulus? Nggak lulus wisuda wae urung Kak. Tapi kan udah dikasih itu stempel lulus gitu kan? Iya, Ya, jadi gimana kabarnya? flat. Flat. Baik. Terus udah berapa lama ini sejak dikeluarkan kata lulus tuh udah berapa bulan ini? Aku lulusnya tanpa revisi kok. Pertanggal 1 Maret aku sombong ujian banget. udah langsung lulus kok. Memang beneran nggak ada revisi sama sekali? Sebenarnya tuh ada beberapa ya di catatan, cuma tuh pas tanggal 1 Maretnya itu Bulia habis sidang langsung masukin nilai. Jadi aku udah otomatis lulus secara sistem. Tapi tetap revisi kan? Terus berapa bulan itu berarti udah? 1 Maret, Maret, April, Mei, Mei, 2 bulan dan sekarang udah dapat kerjaan. Maret, April, Mei, ya 2 bulan lebih lah, mau 3 bulan. Dan sekarang udah dapat kerjaan. Nggak mau sombong asli. HR nih, HR baru tapi Newbie, tolong newbie. di Semarang. Jadi untuk memutuskan rantau sekarang. Ya, merantau. Oke, memutuskan untuk rantau dan meninggalkan keluarga di Kalimantan. Udah biasa. Tapi kan di sini sama adikmu kan? Iya, adikku. Paling ya kalau misalkan cepet setahun lagi pulang lagi ke Kalbar. Kamu selisihnya berapa tahun sama adikmu? Aku 98, adikku 2001. 98 berarti sekitar 2-3 tahun lah sama adikku. Oh, tapi adikmu udah semester berapa sekarang? 6. Semester 6 cepet banget ya? Ya, emang wajar semester 6. Kan dia masuk 2018. Tapi itu kelasnya kayak baru kemarin. Iya sih. Tambah lagi kan berapa tahun dia, setahun ini ya, setahun lebih kan online. Setahun lebih yo. 1,5 tahun lah. 1,5 tahun lah periodenya. Berarti dari semester 5 ya? 5, 6, 4, 5, 6 ya. Itu kan online semua kuliahnya. Nah, kamu berapa bersaudara? 5. 5 bersaudara. Bukan 6 ya? 5 lah. Oh, 5. Terus itu 5 bersaudara, kamu anak keberapa? Anak ketiga. Aku pikir tuh kamu anak kelima dari 6 bersaudara. Berarti selama ini aku salah. Enggak, kakakku kan 2, aku tengah, adekku 2 lagi. Oh. Terus yang tinggal yang satu kos sama kamu, adik ke-4. Adik ke-4, guys. Terus yang terakhir sekarang Baru lulus SMA. di Kalimantan juga, Kalbar. Iya. Kalimantan Barat. Terus mau masuk kuliah. Oke. Cuma paling dipending setahun. Pandemi sih, maksudnya daripada dia masuk kuliah nggak ngerasain vibe kuliah gitu, kayaknya nggak enak lah daripada dipaksain tuh. Kayak kamu kemarin ngerasain sidang online, atasnya Itu sih, B aja. atasnya alma mater, bawahnya celana pendek gitu. Terus abis itu masih ada loh, aku fotonya tunjukin gak ntar? Jangan lah. Jangan aurat. Pak Ibu, Mama Oa, Mama Priscilla Oa. Owa tuh nama binatang sejenis. Emang nyebutnya gimana? Owa kan? Owa. Owa. W-nya harus ditekan. Kalau cuma owa itu nanti jadinya ini sejenis spesies bekantan monyet kayak gitu. Owa. Beda sama Oa. Kalau owa itu Ini pasti kalau orang Kalimantan, sejenismu. orang Kalimantan pasti tahu nih. Sorry guys, aku bukan orang Kalimantan jadi nggak tahu. Terus itu gimana, Bapak Tunggu dan Mama Owa? Itu gimana?
Gimana apanya? Maksudnya gimana kalau adikmu nggak kuliah setahun, misalnya di pending, itu ada masalah nggak kan? Kalau kamu kan lebih pengennya kan begitu menyarankannya. Orang tua aku nggak masalah sih. Tapi kan kakakmu kan udah pada kerja semua toh? Iya, kebetulan kan kakakku yang pertama baru punya anak kemarin Mei awal. Jadi itu kayak ya udahlah nggak apa-apa sekalian di rumah kakakku kan. Karena juga dia tuh raportnya nggak ada gitu loh. Raportnya tuh hilang. Jadi belum ngurusin raportnya. Sedangkan kalau mau ngejar negeri kan setidaknya ada nilai raport buat daftar mandiri kan. Itu kakak yang keberapa yang pertama? Pertama. Terus? Buat daftar mandiri kayak gitu loh. Karena kan dia ya gitulah akhirnya nggak bisa daftar SNM dan SBM. Terus satu-satunya ya mau daftar mandiri pakai nilai raport, karena kan rata-rata kayak mau daftar UNES atau UNY kan pakainya nilai raport kalau mandiri. Tapi raportnya tuh hilang. Oh lah, kok bisa hilang? Ya keteledoran dia mana aku tahu. Terus udah punya ponakan berapa? 2. Yang satu baru lahir. Baru lahir kemarin. Lucu awal banget. Mei. Ntar aku minta foto ya. Terus setelah ini rencanamu ke depan mau ngapain? kerja tipes gitu ya? Enggak lah, kerja sewajarnya aja kerja tuh. Nggak usah terlalu diforsir. Ibarat kata aku kayak narapin ke diri aku sendiri, kayak aku masuk mulai absen itu mulai presensi 7.45. Nah, mulai dari 7.45 ketika jam istirahat ya aku istirahat. Ketika mulai lagi kerja ya aku kerja lagi sampai jam 4. Nah, jam 4 ya kalau aku udah kelar sama kerjaan aku ya aku pulang, dan aku menertibkan diriku untuk enggak bawa kerjaan ke pulang ke rumah kayak gitu. Oke. Jadi kerja ya cuma di kantor. Tips guys, tips dari Mbak Grace. Jadi aku nggak mau dibawa stres gitu loh. Ibarat kata ya udah kita dibayar cuma di kantor. Betul sekali. Betul sekali. Buat kalian yang bekerja, tirulah Mbak Grace sebisa kalian. Terus nah itu kan berarti kamu kerjanya baru berapa lama itu berarti? Seminggu. Baru seminggu. Mau jalan 2 minggu ya. Berarti hitungannya udah kerja Pak? Masih di training? Training sih, tapi mulai besok Sabtu semuanya diserah terima ke aku semua. Jadi semua yang mantap. dari yang sebelumnya itu semuanya dikasih ke aku gitu loh. Pencapaian cepet banget loh dia dapat kerja baru berapa kamu apply-nya berapa lama? Banyak, pokoknya setelah aku nggak, maksudnya apply yang ini terus sampai diterimanya itu berapa lama? kalau apply yang ini nggak lama sih. Aku tes awal apa sih, bulan Mei akhir lupa ya. Pokoknya awal April. Awal April itu aku masih tes yang lain. Terus kayaknya awal Mei. Akhir April, 24 April aku ngirim lamaran. Gila cuy, nggak nyampe 1 bulan udah diterima. udah masuk gitu loh. Iya itu ya mulus kalau banget. Enggak sih, mungkin Kelihatannya mulus ya. Ya kelihatannya kan mulus, soalnya secara perusahaan juga nggak segede-gede kayak mungkin teman-teman kan ada yang multinasional atau apa. Kalau aku kan yang nggak usah merendah gitulah. Nggak usah merendah gitulah. Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang sulit mencari pekerjaan di luar sana. Ya itu maksudnya aku bersyukurnya di situ. Ibarat kata kayak oh ya udah nggak apa-apa. Pas aku nelpon orang tua juga, orang tua kayak ya udah nggak apa-apa ya, kamu kan udah dapat kerjaan, toh di luar sana masih ada yang butuh effort tinggi untuk mendapatkan kerjaan, apalagi di pandemi kayak gini kan. Oke. Sekarang kan posisi kamu kerja, ke depan berarti rencananya kamu kerja aja? Nggak ada niat daftar PNS gitu? Nggak ada sih. Ya gitu kan udah dibilang, aku kayak ya udah misalkan aku hadapi sekarang ya udah aku jalani gitu loh. Tapi kan kamu hitungannya aneh menurutku loh, karena aku kenal kamu jadi aku tahu kalau kamu tuh hitungannya pintar. Nggak juga sih. Iya pintar. Aku kalau pintar lulusnya 3,5 tahun no. Itu beda. Itu hanya masalah time management aja, beda sama kecerdasan otak sebenarnya. Kalau pinter-pinter kok. Itu kamu lulus selama itu awalnya naikin dulu nih. Kamu lulus selama itu betah di UNES?
Enggak sih sebenarnya. Ngekos gitu sendirian gitu. Nah, kan ada adekku juga kan. Sebelumnya kan nggak ada. Sebelumnya iya, tapi kan sebelumnya cuma sampai semester apa sih, semester 6. Selebihnya Itu kan udah nggak ada cuma adekku. lagi bro. Sampai semester 6 itu berapa tahun? 3 tahun cuy. Tapi ya udah sih, maksudnya kayak mungkin karena aku terbiasa ngerantau ya, waktu SMA kan juga aku ngerantau 3 tahun. Jadi pas 3 tahun di UNES ya udah be aja gitu loh. Kok bisa SMA ngerantau? Kenapa SMA bisa memutuskan buat merantau? Sebenarnya waktu itu aku ke Kalteng itu ngikut kakakku, kan kakakku udah di Kalteng duluan. Tapi dia udah pas aku masuk dia masuk kelas 3. Jadi aku cuma setahun sama dia. Nah, itu tuh kayak sama orang tua ya udah sama kakak aja, daripada kalau ngerantau sendiri di kota, ke kota sendiri ya ibarat kata kayak di mana ya? Kayak aku kan di daerah di desanya. Nah, kalau mau ke kota kabupaten kan ada sekolah yang bagus, tetap aja hitungannya kan ngerantau kan, sama-sama sekabupaten. Terus kalau misalkan itu aku sendiri sama orang tua, mending sama kakakku aja di Pangkalan Bun kayak gitu. Jadi ya udah ikut kakak. Apalagi dulu kan anak SMP tahu apa sih niat orang tua, kan kayak misalkan kalau ada kakak berarti awal-awal ada yang ngajarin gitu loh buat survive di perantauan tuh gimana. Apalagi dulu aku nggak tahu nyuci pakaian kayak gitu kan, aku nggak tahu ya ngerapin pakaian, nyetrika pakaian, aku nggak tahu. Yang ngurusin pasti kan mama. Kalau misalkan pas di perantauan kan awal-awal emang kakakku yang ngurus gitu loh, tapi pas dia udah kelas 3 semester 2 aku yang ngurusin gitu. Jadi aku udah tahu oh setrika baju tuh gini, nyuci baju tuh gini, terus kapan aja nyuci baju, bangun tidur tuh jam berapa, biar kan pagi subuh-subuh harus ke gereja dulu, nanti pulang dari gereja masuknya itu jam berapa ya, 6.15 kayaknya. 6.15 tuh biasanya Itu waktu udah di bunyi. Kalteng ya? SMA-nya. Nah, jadi kan aku pulang dari gereja punya berapa menit nih biar bisa sarapan sama ke sekolah kayak gitu loh. Oke. Loh, tapi sangar loh. Maksudnya kamu kan dulu kan tinggalnya di Kalbar. Ini maksudnya ngerantaunya tuh udah bukan main-main lagi loh kan. Kalau orang umum ngerantau tuh kan luar kota. Maksudnya jarang loh anak SMA ngerantau sampai luar provinsi gitu. Ini kan dari Kalimantan Barat, terus ngerantaunya jauh banget sampai Kalimantan Tengah gitu. Karena ya itu karena ada kakak gitu loh. Jadi tuh kayak kalau awal-awal masih ada yang gantiin orang tua gitu di perantauan. Setidaknya kayak 1 tahun orientasi lah. Tapi itu berapa lama sama kakak itu berarti? Nggak nyampe setahun, soalnya kan dia bulan 4 apa bulan 5 sih, anak kelas 3 kan udah selesai langsung pulang ke Kalimantan. Ke Kalbar maksudnya. Jadi kayak udah mulai mandiri gitu ya waktu di situ. Terus sampai akhirnya terbiasa kuliah juga, terbiasa sendiri. Ya aja sih, kan ada teman-teman. Udah ganti berapa mantan? Ya Allah, berapa mantan sih? Aku cuma punya 3 mantan kok. Yang paling berkesan yang mana? Nggak Nggak ada. Oh nggak ada. Kalau berkesan nggak mungkin jadi mantan. Iya, kalau berkesan ya. Jadi suka duka kamu selama merantau di entah di selama di Kalimantan Tengah, entah selama di sini, suka dukanya kamu sebagai seorang perantau itu bagaimana? Karena kan kamu sempat update tuh Apanya? di Twitter. Yang mana sih? Lu kira enak jadi anak rantau apa gimana itu? Aku lupa. Tweetnya seperti apa aku lupa. Nggak, itu tuh sebenarnya lebih karena ketika kita ngerantau ya, dan itu jauh tuh ada masa dimana tuh kita tuh tiba-tiba entah mungkin ketika lagi down ya, kita tuh pasti kangen orang tua. Apalagi kan aku baru punya ponakan baru, kayak pengen juga gitu loh ngeliat ada satu masa dimana ketika lagi mellow pasti pengen pulang ke rumah, pengen gendong ponakan, itu pasti pengen gitu loh. Cuma Kan gendong anak sendiri. masih jauh dari perkiraan. Terus Belum ada hilalnya. Jadi ibarat kayak sebenarnya di situ, jadi itu kalau ngejalanin sebenarnya suka dukanya sih ya udah kayak banyak teman gitu loh, ada teman-teman yang bisa ngebantu kita juga kayak gitu. Jadi tuh nggak terlalu kerasa dukanya tuh paling kayak kiriman apa itu nih? Duit atau apa lah. nih? Duitnya terbatas banget ya, meripit gitu ya. Ya apalagi kalau udah ya? kira-kira bulan tuh aduh itu kerasa banget. Terus paling ya itu ketika ada masa dimana kita
lagi kangen rumah, kangen orang tua gitu doang. Cuma itu doang sih menurutku kalau duka yang paling ini ya, paling kerasa banget. Selebihnya tuh ibarat kata orang tuaku tuh prinsipnya gini dari aku kecil, ketika kamu pengen sesuatu atau ya ambil gitu loh, cari sampai dapat, tapi kamu pun harus bertanggung jawab sama apapun yang kamu ambil. Ibarat kata jangan sampai ketika kamu udah ngambil itu kamu nyerah. Orang tua nggak bakal ikut campur, kamu harus tanggung jawab. Kalau kamu berani ngambil A, berarti kamu harus bertanggung jawab. Buat kayak gitu, kayak aku mau ngambil jurusan ini, ya udah terserah kamu yang ngejalanin, dan orang tua cuma support ngebiayain, tapi selebihnya kamu harus bertanggung jawab. Ibarat kayak laporan IP setiap semester kayak gitu. Misalkan kayak, "Pak, aku laporan," misalkan, "Pak, ini aku lama ya." "Oh ya udah, berapa lama nih?" kayak gitu. Terus jadi ketika kamu berani ngambil sesuatu, kamu harus bertanggung jawab. "Pak, aku mau kerja di Semarang." "Oh iya, silahkan." Karena dari kecil udah diterapin gitu loh, ketika kamu mau sesuatu, ambil. Orang tua nggak ngelarang, paling cuma dikasih pemahaman. Ketika mereka cuma sebatas ngasih pemahaman, selebihnya pengambilan keputusan tuh murni dari anak-anaknya gitu loh. Jadinya, oh iya berarti kalau aku mau ini, aku harus tanggung jawab gitu. Tapi mamamu guru ya? Iya sih, guru kontrak. Bentar lagi paling pensiun tahun depan. Lah itu terus kalau pas kamu lagi kangen, terus kan tadi ada, kamu kan pertama kan dukanya itu kan gara-gara kiriman pertama, terus yang kedua kangen nih. Kalau pas lagi kirimannya lagi meripit kamu terus gimana tuh? Kalau duitnya kurang atau apa, itu gimana tuh? Banyak jalan menuju rumah. Wah, nyantai hidupnya dia tuh sebenarnya nyantai. Kayak maksudnya ketika pertama kiriman misalkan dari mamaku, biasanya aku minta kakakku sedikit 100-200 buat nyambung hidup sampai tanggal kiriman. Kalau enggak, Kasian banget cuy. nyari apa namanya, freelance kayak gitu kan banyak kan. Terus ketika makin tua di kampus kan makin banyak waktu untuk freelance ya, daripada gabut nungguin bimbingan nggak direspon. Jadi ya udah nyari freelance kayak gitu. Terus kalau pas lagi kangen sama siapa? Dede, Kalau kangen aku keluarga. biasanya kan video call sih. Kalau ada apa-apa pasti aku video call gitu loh sama kakakku, dan mereka tahu kalau ya lagi kangen. Ya udah video call. Mau video call. Dulu waktu adekku masih kecil, awal-awal aku kuliah, adekku yang bungsu, dia masih SMP. Itu pasti kalau aku lagi kangen, aku telepon mamaku, aku ngomong sama adekku yang bungsu. Nah, sekarang kan kayak aku punya keponakan, adekku juga udah gede. Ketika aku punya keponakan, aku lagi kangen, aku telepon kakakku. Oh, dia tahu kalau aku telepon pasti langsung nunjuk. "Ini loh, anakmu lagi gini-gini, anakmu lagi gini." Jadi dia tahu. Tapi hitungannya tuh mentalmu tuh kuat banget kalau aku lihat, soalnya maksudnya nggak semua orang tuh bertahan, apalagi jauh dari orang tua tuh, jauhnya nggak main-main, jauhnya udah nyebrang pulau juga. Terus dan itu bertahan lama, dan di sini dilanjutin lagi, mau kerja di perantauan lagi, jauh lagi. Jadi udah hitungannya udah ngerantau berapa tahun itu berarti? Ayo, berapa? 3 tahun. Ya enggak, di sini aja 9 tahun. Udah 9 tahun 9 jauh tahun. yang rantau lah. Terus ini masih dilanjut lagi gitu kan. Tapi mungkin karena Tapi kita kamu masih suka sambat loh masalahnya di ini sosmed. maksudnya kayak kita tuh sebenarnya aku tuh kalau sambat bukan sambat yang berkaitan sama aku ngerantau sih. Lah kemarin 1 kali doang loh, selebihnya aku nggak pernah sambat. berarti kemarin lagi soal jenuh-jenuhnya ini ya, ngerantau. Ibarat kata kayak orang, ketika kamu, ya namanya orang kan pasti punya problema pribadi ya, ibarat kata entah sama pasangan, entah sama orang tua, entah sama orang-orang sekitar, tuh pasti ada masanya dimana kita nggak mungkin kan mulus-mulus aja hubungan antar personalnya. Nah itu ketika lagi masa seperti itu, dan kayak kadang kan orang tuh ngelihat kita cuma enak banget nih hidup dia, kelar kuliah, kerja gini-gini kan, mereka nggak tahu suka duka yang kita alamin kan. Maksudnya gimana kita mengatur mental kita agar tidak jatuh kan, orang nggak tahu, karena kan
di tempatku sebenarnya kalau di tempatku ngerantau tuh biasa gitu loh, karena kan orang tuaku juga hitungannya perantauan kan. Iya kah? Orang tuaku hitungannya kan perantauan ke Kalimantannya dari Flores kan. Ini aku pernah cerita, kakekku ada di Flores. Aku taunya kakekmu orang Flores, orang tuamu orang Kalbar. Tahu aku Enggak, begitu doang. orang tuaku itu lahir besar di Flores, terus ngerantau ke Kalimantan, nikah di Kalimantan, punya keluarga di Kalimantan gitu loh. Jadi kayak ngerantau tuh biasa gitu loh. Ibarat kata ya kalau kamu mau banyak belajar ya kamu harus keluar dari cangkangmu. Kalau kamu nggak tetap di cangkangmu ya kamu cuma tahu segitu-segitu aja gitu. Walaupun harus jatuh bangun gitu ya. Ya namanya orang hidup kan nggak mungkin lancar-lancar tok kan. Nggak mungkin seenak jalan tol. Jalan tol aja bisa macet kalau lagi mudik. Aku mudik nggak macet. Nyari jamnya, Iya, jam mudiknya kan bener aku. Kamu mudiknya pas hari H dan ditambah lagi pandemi sekarang. Kagak, justru udah pada pulang, aku baru mudik begitu. Ya kan, karena lagi musim pandemi. Kalau misalkan nggak pandemi, biasanya kan sampai hari H Lebaran aja masih banyak yang bermacet-macet ria demi mudik loh. Ya, kamu nggak mudik ya? Enggak, Gimana rasanya nggak mudik? be aja. Oke aja. Nanti Natal mudik nggak? Enggak, Akhir tahun enggak. aja sih udah sering Natalan di Semarang sih, jadi kayak Tapi sama temen-temen kan, maksudnya di Enggak Semarang. sih, kadang- Apa sendirian? kadang kayak Natal kemarin aku ke gereja pagi, pulang gereja aku ke KFC beli Sendirian? ayam, pulang ke kos aku makan ayam. Udah gitu. Tidur Menikmati habis hidup itu sendiri, guys. Iya, ibarat makin lama tuh kayak aku kayak lebih mending aku me time, kalau enggak ya aku ngumpul sama teman-teman yang emang teman-teman deket gitu loh, daripada aku nongkrong main sampai malam sampai subuh kayak gitu tuh kayak ya mungkin perlu sesekali, tapi nggak yang terus-terusan setiap ada acara iya nggak kayak gitu loh. Ya, Banyak biasa tips, banyak tips yang terkandung dan tersirat di dalam cerita dia. Tips hidup di perantauan, flow guys. Halo guys, anak perantauan. Banyak jalan menuju Roma. Jadi kesimpulan dari pertemuan ini adalah banyak jalan menuju Roma. Oke, santai aja sama hidup kita, Enggak wis. sih sebenarnya kalau Gimana? aku kayak ibarat kata, karena aku kuliah psikologi, aku punya teman-teman yang puji Tuhannya sih nge-support aku ya. Ada teman-teman yang teman-teman deket gitu loh. Kita kan nggak bisa ngatain semuanya teman itu nge-support kita. Tapi teman-teman deket itu pasti nge-support gitu dengan cara mereka masing-masing. Lalu dan lagi mungkin karena orang tuaku juga, aku ngerasa bahwa orang tuaku pasti selalu ngedoain aku. Jadi aku dimanapun aku berada, ketika aku ngomong sama orang tua, mereka pasti doain gitu. Dan doa mereka nggak mungkin nggak didengar Tuhan. Aku ngerasa gitu ya. Entah itu Tuhan ngabulinnya cepat atau lambat, pasti bakal dikabulin kalau emang itu tuh sesuai dengan apa yang mau Tuhan kasih ke kita, kayak gitu loh. Sama dulu tuh aku tuh sempat kayak don gitu ya. Dulu tuh kamu pernah nonton gak sih Good Morning Everyone yang dipanggil sama Hima Psikologi? Jadi waktu itu ada 2019 kayaknya. 2019 itu Hima Psikologi kan ngundang Good Morning Everyone. Nah, di situ aku dapat pick gitar dari gitarisnya Good Morning Everyone. Dia itu orang Kristen dan dia sering dia punya band yang buat band-band gereja gitu loh. Nah terus aku dapat pick, di balik picknya itu di depannya ada tulisan Good Morning Everyone, di baliknya tuh ada kalimat ada ayat Alkitab. Terus aku cari ayat Alkitabnya dan itu tuh kayak Isinya? ngena banget ke aku. Itu kayak intinya tuh kayak kamu bakal orang yang percaya sama menyerahkan dirinya kepada Tuhan itu tuh nggak mungkin kayak kita tuh kalau kita emang menyerahkan diri dan berharap ke Tuhan tuh pasti itu akan ada hasil yang baik gitu loh, nggak mungkin sia-sia kayak gitu. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh berharap, ya kita tahu kalau kita makhluk lemah, pasti Tuhan tuh bakal memegang tangan kita untuk berjalan. Wah, Ya itu sih keyakinan terima aku kasih, gitu loh. terima kasih Good Morning Everyone. Jadi kalimat itu sering aku pasang-pasang kayak aku setiap kayak aku lagi capek, aku suka ngeliat lagi ayat itu. Jadi aku tahu, oh iya benar-benar. Kalau misalkan Itu picknya dibawa kemana-mana atau udah hilang enggak sekarang? lah, aku tempel di kamar, ada di kamarku. Iya kah? Warna biru.
Aku kira udah hilang, kan kamu bareng suka hilang, topi aja Kan hilang. aku tempelin gitu loh di kamar. Jadi aku kalau misalkan apa-apa aku tahu kayak sebenarnya kalau kita benar-benar baca tuh ada ayat ya, selain ayat kitab suci juga ada kan quotes memotivasi yang sering orang-orang pasang. Itu juga sebenarnya memotivasi secara tidak langsung. Oke. Baiklah. Mungkin kadang kan kalau menurut aku ya, mungkin orang tuh kadang iseng-iseng aku pasang ini entah itu ketika dia sedang merasakan seperti itu dan butuh motivasi sehingga mereka pasang quotes, tapi itu secara tidak sadar sebenarnya ketika kamu posting itu tuh ada orang yang melihat dan mereka tuh langsung oh iya benar. Nah kayak gitu loh, dan Ya, itu langsung tuh termotivasi gitu kan. Dan itu tuh aku sering ngerasa bukan cuma sekali 2 kali, sering banget kayak teman-teman entah itu di Instagram, entah itu di WA-nya mereka bikin story yang itu tuh isinya quotes memotivasi, dan ketika aku lihat tuh oh iya ya bener, langsung ngeh gitu loh. Jadi kan kadang kita pasangnya cuma iseng-iseng doang ya kayak gitu, tapi tuh secara nggak langsung sebenarnya ada orang yang melihat dan kamu bisa menyelamatkan hidup mereka. Barangkali ini kalian yang melihat bisa terselamatkan hidup kalian oleh perkataan Mbak Grace. Nah, makanya kayak kita ya jangan malu gitu buat pasang quotes di story atau di sosial media kita, bisa aja itu tuh secara nggak langsung memotivasi teman-teman yang lihat. Oke. Kita udah harus tutup. Ini jam berapa sih? Jam 4. Nggak kelihatan lagi. Masih ada yang mau diceritakan, disampaikan, di-sharingkan Nggak ada sebelum kita tutup? apa ya, kalau aku sih lebih gini, kayak ketika kamu mau mengambil sesuatu, ibarat memutuskan sesuatu hal gitu, itu tuh dianalisis, dan jangan lupa kita tuh setiap apa yang kita kerjakan tuh kita harus bertanggung jawab gitu loh, jangan cuma setengah-setengah kita ngerjainnya. Ibarat kayak Hayur ngambil S2 nih, oh berarti meskipun pandemi gini aku udah memutuskan untuk ambil S2, berarti aku harus sungguh-sungguh pasti bakal dapet gitu loh. Selama niat kita baik tuh pasti ada aja jalan ke sana. Dan kita juga nggak lupa, mungkin karena aku orangnya masih percaya dengan agama dan Tuhan ya, nggak tahu nih buat teman-teman yang percaya Tuhan itu ada tapi nggak mau ambil agama, atau apa sih agama nggak penting banget, kan ada orang di masa seperti itu. Nah kalau menurut aku ya ketika kita benar-benar meniatkan hati kita dan tidak lupa akan Tuhan, pasti bakal ada jalannya gitu loh. Ibarat kata kalau di aku sering diajarin ora et labora, itu artinya berdoa dan bekerja atau berdoa dan berusaha. Jadi ketika kita berdoa, kita juga harus berusaha. Ketika kita berusaha, kita juga harus doa gitu loh. Nggak bisa cuma doa terus nggak ada usaha, ya kapan kamu sampai ke titik itu gitu loh. Itu kalau di aku namanya ikhtiar. Nah iya kan, misalnya kayak lu mau berdoa sampai mau sujud sampai kening kamu hitam, sampai kakimu kaku juga, kalau kamu nggak ada usaha buat mencapainya ya nggak bakal sampai. Gitu juga mau kamu usaha setengah mampus juga, tapi kalau kamu karena percaya agama ya, kamu tidak menyerahkan dirimu kepada sang pencipta, mempercayakan dirimu kepada sang pencipta bahwa jalannya tuh pasti ini, ya udah aku bakal usaha di sini gitu loh. Jadi berdoa dan berusaha itu harus sejalan. Poin. Jadi itu poinnya. Intinya kita harus berusaha dan berdoa. Oke. Kalau nggak penting nggak usah dinonton ya kan. Kalau nggak penting nggak usah diambil. Kalau penting diambil hikmahnya aja. Oke. Tapi ya semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke. Goodbye. Dadah. Thank you udah nonton. Like, comment, subscribe. Oke, bye. Jangan lupa di subscribe.